Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Bacaan kita hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal ke-12 sampai dengan 14. Mari kita renungkan sebagian dari 1 Raja-Raja pasal ke-12 ayat ke-6 sampai dengan 15. Nats ini menceritakan kisah Rehabiam yang naik tahta menggantikan Raja Salomo sang ayah. Di awal pemerintahannya, ia langsung berhadapan dengan protes rakyat yang mengeluhkan tentang beratnya pajak yang mereka tanggung. Mereka memohon agar Rehabiam meninjau ulang kebijakan tersebut. Ia meminta nasihat kepada para tua-tua. Mereka menganjurkan agar Rehabiam berlaku sebagai pelayan rakyat, sehingga memperlakukan rakyat dengan baik, sehingga mereka akan setia kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam ayat ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua selama hidup Salomo, mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Namun Rehabiam juga meminta nasihat dari orang-orang muda sebayanya. Mereka menganjurkan agar sang raja menunjukkan kuasanya, bahkan dengan angkuh harus menunjukkan bahwa ia lebih berkuasa dari sang ayah, seperti yang tertulis di dalam ayat ke-8, 10, dan 11. Namun, apa yang terjadi? Rehabiam mengabaikan nasihat dari para tua-tua dan menuruti nasihat orang-orang muda. Akhirnya selalu terjadi peperangan dan perpecahan di dalam kepemimpinan Rehabiam. Demikianlah sejarah terpecahnya kerajaan Israel. Perenungan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Di dalam setiap kehidupan kita, tentunya masalah dan persoalan hidup kerap kali datang dan mengacaukan pikiran kita, sehingga tidak jarang kita diperhadapkan dengan beberapa pilihan keputusan yang sulit. Pagi ini kita semua ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa kita perlu hikmat untuk menyikapi setiap masalah yang ada. Peluang akan muncul saat masalah datang. Saat masalah datang, Rehabiam kurang berhikmat seperti Salomo sang ayah, maka akhirnya berakibat fatal. Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya kita berhikmat dan menjadi bijak. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, seperti tertulis di dalam Amsal yang pertama ayat ke-7. Kita perlu hidup takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Percayalah, selalu ada pertolongan dan penyertaan Tuhan saat kita hidup takut akan Tuhan. Janganlah bertindak gegabah di saat masalah datang, tetapi hendaknya kita mohon hikmat Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Yang kedua, mendengar didikan dan nasihat orang yang tepat. Orang yang tepat di sini bisa diartikan adalah orang percaya dan orang yang takut akan Tuhan. Misalnya, orang tua kita, relasi atau teman, hamba Tuhan atau orang lain yang ada di sekitar kita. Tentunya kita juga harus mengenal orang tersebut terlebih dahulu dengan benar, sehingga di saat kita meminta nasihat atau didikan, supaya apa yang kita sampaikan setidaknya bisa memberi hasil yang baik. Bukan sebaliknya, kalau kita tidak mengenal orang yang tepat, malah akan membawa celaka bagi diri kita sendiri. Amsal yang keempat ayat pertama, demikian firman Tuhan katakan, "Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian." Amin. Semoga perenungan ini menjadi berkat bagi kita di dalam menjalani aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.